wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kembali kita membaca dan memahami makna dalam kitab Al-Barzanji. Jadi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal bulan depan insyaallah, dan kita akan masuk pada bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dibilang? Ya, biasakan itu. Kalau disebut sallallahu alaihi wasallam, sambung Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, karena itu kita juga akan membaca kitab Barzanji. Ini juga disebut kitab Maulid. Ya, kitab Barzanji ini juga disebut kitab Maulid karena menceritakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca bab pertama dan bab kedua ini saya baca karena ini berisi tentang silsilah nasab. Saya hanya akan baca saja, saya tidak akan terjemahkan karena silsilahnya saja kita akan baca. Jadi akan menggambarkan siapa neneknya Nabi, siapa neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atillahumma qabrahul karimi bi arfin syaziyyin min salatin wa taslim. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi siapa namanya Rasulullah adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdullah itu anaknya Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Abdullah, kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibah. Ya, Syaibatul Hamdi humidat fisal husaniyah. Abdul Muttalib itu nama sebenarnya adalah Syaibah. Ya, Abdul Muttalib disebut Syaibah. Abdul Muttalib anaknya Ibni Hashim. Ya, bapaknya Abdul Muttalib, bapaknya kakeknya Nabi, bapaknya Abdul Muttalib bernama Ibni Hashim. Wasmuhu, dan nama sebenarnya adalah Amr bin Abdi Manaf. Ya, Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf sendiri bernama Al-Mughirah. Nah, inilah keturunannya Nabi dari atas itu, ya, sampai kepada Al-Mughirah allazi yuntamil irtiqa wal uliya ibnu Qusay. Al-Mughirah ini anaknya Qusay. Ya, ke atas lagi Qusay ibni Qusay. Ya, wasmuhu Mujammi'. Ya, namanya itu Mujammi'. Summiya bi Qusayyin, dinamai Qusay litaqasihi fi biladi Qudatul Qasiyah, karena dia berasal datang dari tempat yang sangat jauh. Qusay, ya,
jauh, yang sangat jauh. Kemudian kita lanjut saja karena ini keturunannya Nabi silsilahnya. Ibnu Qusay ini anaknya Ibnu Kilab. Bahasa asli ila an a'adahu Allah taala ila al-harim qarifahimah Ibnu Kilab. Ibnu Kilab bapaknya Ibnu Qusay. Siapa namanya Ibnu Kilab? Hakim Ibnu Murrah. Hakim anaknya Murrah bin Ka'ab, anaknya Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi ini sambung-sambungannya keturunannya Nabi, bapaknya, kakeknya sampai pada Ibnu Kilab atau Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Inilah Fihr yang dinamai Ismu Quraisy. Inilah Fihr yang disebut atau digelar dengan Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunil Quraisyiyah, itulah yang menjadi pokok daripada keturunan Quraisy. Nah, kalau ya kita tutup nanti wa ma faqahu kinaniyun kama jana ilaihi katsir wartada. Di atasnya itu adalah Kinani ibni Malik bin Nadr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas wa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Jadi kalau kita urut ya panjang juga ini namanya keturunan Nabi Ibnu Mudr. Nah, ini tadi terakhir kita baca Ibn Ilyas. Kemudian Ilyas ini adalah Ibni Mudar, anaknya Mudar bin Nizar, anaknya Nizar bin Mu'ad, anaknya Mu'addi ibni Adnan, anaknya Adnan, dan itulah salah satu dari anaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita urut dari atas, kakek Nabi yang di atas Adnan melahirkan Mu'ad, melahirkan Nizar, anaknya bernama Ibnu Mudar. Kemudian Ibnu Mudar ini melahirkan Ilyas, melahirkan Mudrikah, melahirkan Huzaimah, Huzaimah melahirkan Kinana, Kinana melahirkan Nadar, Nadar melahirkan Fihr Quraisy, Fihr melahirkan Ghalib, Ghalib melahirkan Lu'ay, Lu'ay melahirkan Ka'ab, Ka'ab melahirkan Murrah, Murrah melahirkan Hakim, ini disebut Ibnu Kilab gelarnya. Hakim melahirkan Ibnu Qusay, Ibnu Qusay melahirkan Abni Manaf atau Al-Mughirah, Abni Manaf melahirkan Amr yang digelar Ibnu Hashim, Ibnu Hashim melahirkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Ya, tapi ada yang menghafal ini. Ada yang menghafal keturunannya silsilah Nabi ini sampai runtut. Kalau ada yang hafal ini nanti pada hari perayaan Maulid ada yang coba tampilkan, nanti saya kasih hadiah melalui Ustaz Nur Maulana. Saya akan Ustaz Nur Maulana, Ustaz, saya mau tampilkan santri yang mampu menghafal silsilah Nabi mulai daripada Adnan sampai Rasulullah. Kalau berhasil lancar, saya kopi Ustaz Nur Maulana, kasih hadiah. Ustaz Nur Maulana kasih hadiah berapa? Wah, tidak sedikit. Ya, dan sekarang hafal Mami nanti saya akan tampilkan. Ya, kalau lancar tidak salah langsung dikasih hadiah sama Ustaz Maulana. Nah, ini dari sini mulainya, dari Adnan. Adnan ini puncak ini nanti sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adnan ini di sini disebutkan adalah anaknya Ismail. Ismail anaknya
Ibrahim. Wa adnanu bila raibin inda zabil ulumin nasabiyyah ila zabih Ismail nisbatuhu wa muntama. Kita lihat di sini telah dibilang Adnan itu bila raibin, tanpa diragukan adalah berasal dari keturunan anaknya Ismail. Jadi kalau kita urut Ismail, Ibrahim alaihissalam bin Ismail, anaknya, atau dari bawah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, namanya Syaibah bin Ibn Hashim bin Amr bin Abdul Manaf atau Al-Mughirah bin Ibn Qusay, kemudian Ibn Kilab Ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Ibn Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dihafal, hadiahnya saya akan mintakan dari Ustaz Nur Maulana, bukan saya, tapi lancar dan tidak lihat, ya, hafal mati itu kalau bisa. Nah, itu adalah keturunan sisi Nabi. Saya langsung ke bab ketiga. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syaziyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Ketika tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan hakikatnya Rasulullah, zatnya, hakikatnya Rasulullah Muhammad, ya, ingin menampakkan hakikatnya Muhammad. Karena Muhammad itu sudah ada sebelum Allah menciptakan dunia ini. Nama Nabi Muhammad sudah ada namanya, tapi belum dimunculkan orangnya. Ya, lebih dulu ada Muhammad daripada alam ini, daripada dunia ini. Nah, ketika Allah ingin memunculkan hakikat Muhammad yang sebenarnya, wa izharahu jisman wa ruha, dan Allah ingin menampakkannya, izharahu, menampakkannya jisman wa ruhan, dalam bentuk jismani dan rohani, maksudnya dalam bentuk manusia, bukan cuma nama. Allah ingin menampakkan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk jisman wa ruhan, ada jasmaninya, ada rohaninya, manusia. Bisuratihi, dengan tubuh, ya, dalam bentuk aslinya, wa ma'nahu, dan jiwanya. Karena Nabi Muhammad itu bukan Superman, bukan Iron Man, bukan Man-Man. Nabi Muhammad itu manusia biasa, manusia normal, sama dengan kita. Tubuhnya sama dengan kita, bukan terbuat dari Iron Man, dari besi, dari dari kawat, dari emas, bukan terbuat dari seperti Hulk. Ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan jin, bukan malaikat, dan dimunculkan Allah di dunia ini dalam bentuk manusia yang normal. Ya, jisman wa ruhan, ada jasmaninya, tubuhnya, ada rohnya seperti kita. Cuma bedanya Nabi itu Rasulullah, Rasul, manusia tubuhnya, tapi derajatnya adalah Rasulullah, mulia, manusia terbaik, manusia yang termulia dan terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Naqalahu ila maqarrihi, Allah memindahkannya
siapa? Nabi Muhammad ila maqarrihi, ke tempat tinggalnya, ke tempat maqar, tempat bersemayamnya. Dari rohnya Muhammad, alam roh dipindahkan ke maqar, ke tempat bersemayamnya. Min sadaqati Aminah Az-Zuhriyah, di rahimnya Aminah Az-Zuhriyah yang mulia, yang wanita yang mulia. Ya. Jadi dari roh Nabi Muhammad dipindahkan ke rahimnya, dititipkan di rahimnya siapa? Seorang wanita bernama Aminah Az-Zuhriyah, Aminah yang terindah, cemerlang. Ya. Aminah ini terkenal sebagai wanita yang tercantik di sukunya, wanita yang diidolakan, ya, yang diidolakan oleh semua pria, termulia akhlaknya. Jadi ibunya Nabi itu bukan sembarang perempuan. Memang Nabi lahir dari rahim seorang perempuan termulia dan tercantik dan terhormat di sukunya, yaitu suku Quraisy. Wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal Mustafa. Wa khassaha, dan Allah mengistimewakan dia. Wa khassaha, dan Allah mengistimewakannya karena al-qaribu, kedekatannya, dan ya al-mujib, al-qaribul mujibu, kedekatan dan ijabahnya, diterimanya, kehormatannya. Bi an takuna ummal Mustafa, untuk menjadi ibu bagi al-Mustafa, bagi Muhammad. Al-Mustafa ini namanya juga Muhammad ini Rasulullah Al-Mustafa. Ada tuh lagu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu Nabi itu namanya Al-Mustafa, ya Rabbi bil. Tapi ini Ustaz Abdullah ya sudah tidak pernah lagi anak-anak barangkali baca nasyid ya. Perlu lagi dihidupkan. Oh biasa aja. Oh ya, saya tidak pendengar lagi. Harus dihidupkan itu ya Rabbi bil Mustafa, itu Al-Fasalla, ya Muhaimin, ya Salam. Itu semua adalah nasyid-nasyid, salawat-salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aminah ini dipilih, diistimewakan oleh sukunya, oleh keluarganya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umman, sebagai ibu yang akan melahirkan Nabi Rasul yang termulia dan terbaik. Wa nudiya bis samawati wal ard bihamliha li anwarihi zatiyah. Saya artikan saja ini sekali syair ya. Wa nudiya bis samawati, dan Allah mengumumkan. Wa nudiya bis samawati wal ard, Allah mengumumkan, diumumkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Nabi, Allah mengumumkan atau diumumkan, nudia, diumumkan di langit dan di bumi, bihamliha, dengan hamilnya, atas hamilnya Aminah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, maka diumumkan kepada seluruh langit dan bumi, wahai seluruh langit dan bumi, dengar, Nabi Muhammad telah dikandung oleh seorang wanita bernama Aminah. Tunggu kelahirannya. Nabi rahmatan lil alamin. Diumumkan semua. Ya. Bihamliha, atas kehamilannya Aminah, li anwarihi zatiyah, pada salah satu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang Allah simpan di perutnya Aminah, nurnya, cahayanya. Wasabaqul sa'bin lihububi nasimi sabah, ya, wasabaqul sa'bin, dan semua menunggu berita gembira
semuanya menunggu berita gembira lihububi nasimi Saba, dengan adanya berita sebagaikan angin yang sepoi, panjang artinya, dengan berita yang mengalir atau bertiup seperti angin sepoi. Angin sepoi, angin apa tuh yang enak itu? Bukan angin kencang ya, angin yang sepoi-sepoi. Itu apa sih yang sepoi-sepoi? Angin enak, yang bikin ngantuk itu. Angin yang enak itu berita itu mengalir ke semuanya, itu seperti angin yang enak. Berita apa itu? Berita tentang akan lahirnya Nabi Muhammad yang sementara telah dikandung oleh seorang perempuan bernama Aminah. Apalagi yang terjadi ketika Nabi dikandung selama 9 bulan oleh Aminah? Apa yang terjadi? Di samping kegembiraan yang terjadi di langit dan di bumi, seluruh malaikat bergembira, seluruh jin bergembira, makhluk-makhluk bergembira. Wa qusiyatil ardu, dan bumi wa qusiyat, dan tumbuh subur. Wa qusiyatil ardu, tumbuh subur, menjadi subur, tumbuh subur. Al ardu, tanah. Ba'da tuli jadidiha minan nabati, setelah melewati kemarau, kekeringan yang panjang, ya. Hulalan sundusia minan nabati, hulalan sundusia, tanaman yang subur, tanaman yang banyak. Ya, bumi yang selama itu kekeringan, begitu Nabi dikandung oleh Aminah, tiba-tiba menjadi subur dan tumbuh semua tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Pula langsung dosia. Ini bikin kaget orang Arab. Di sana ini tanah gersang, lama nih kemarau, tidak ada tumbuh padang pasir, batu-batu keras, kering. Tiba-tiba tumbuh tanaman. Ketika Nabi sementara dikandung oleh ibunya Aminah. Wa ina'atis thimar, dan buah-buahan itu menjadi masak. Ya, tiba-tiba muncul buah-buahan yang masak, semua buah-buahan. Biasanya tuh buah-buahannya kering, tidak jadi karena kemarau. Buah-buahan menjadi masak. Wa adna syajaru lil jari janah, dan dia tunduk itu pohon-pohon semua untuk adna syajar, pepohonan itu menjadi tunduk ke bawah, begini semua pohonnya, untuk lil jari janah, untuk dipetik oleh orang yang mau memetiknya. Tiba-tiba semua pohon jatuh, jadi tidak ada nih mangga yang dilempar, semua mangga dekat semua ke kepala, tinggal diambil itu. Mangga, kurma, apel, semuanya tiba-tiba langsung merendah untuk mendekati orang-orang yang mau memetiknya. Heran orang Arab, di sana begini semuanya, belum pernah begini. Semua buah-buahan langsung masak dan mendekat ke bawah. Bayangkan itu ketika Nabi menjelang dilahirkan. Wa nataqat bihamlihi kullu da'batin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Wa nataqat bihamlihi, apa itu nataqat? Bercakap-cakap, mengobrol, bicara-bicara, ya, bercakap-cakap bihamlihi, tentang hamilnya, tentang dihamilkannya Muhammad. Siapa yang berbicara-bicara? Kullu da'batin li Quraisyin, semua binatang ternaknya orang Quraisy. Kambingnya, untana, sapinya, cerita muhadir melahir Nabi Muhammad. Iyo. Tojeng kok. Balik. Saja kambing-kambing, domba-domba, unta-untanya orang Quraisy. Amak gosip. Bayangkan bagaimana bicaranya.
kambing bicara, kau iya apa gosipmu? Hamil nih Aminah. Kenapa? Hamil apa? Hamil Nabi yang mau lahir, Nabi Muhammad, Nabi yang rahmat, Nabi yang kita tunggu ini semua ini. Jadi semua binatang-binatang ternaknya orang Quraisy cerita, ya, bicara, ngobrol tentang kelahiran. Tiap hari, kami lahir, belum, tunggu, sekali mami. Kira-kira begitu ya. Siapa itu? Binatang dakbatin, ternak-ternak, piaraan-piaraannya, hewan-hewan piaraannya orang Quraisy. Bicara bagaimana? Bukan bicara Bibi Sahil al-Sunnah Arabiyah dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab itu kambingna. Kayak hal. Di akhbar maulud insyaallah. Bicara Arab itu kambing-kambing sama unta-unta. Ya, jangan bayangkan. Nanti pusing kok. Waqaratul asirrat. Nah ini, waqaratul asirratu, dan bergoncang al-asirratu, kerajaan-kerajaan, tempat, ya, goyang semua itu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Arab. Romawi goyang istananya. Persia goyang istananya. Yunani, ya, Romawi yang di sekitar itu, kerajaan Persia, kerajaan Habasyah, ya, itu goncang semua. Wal asnam, dan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu bergoncang, dan tidak cuma bergoncang, alal wujuhi wal afwahi, terjungkal. Apa itu? Tak jungkir semua itu berhala-berhala. Al wujuhi wal afwahi, ini terjungkal ke bawah. Maksudnya patung yang berdiri begini tiba-tiba langsung jatuh semua itu berhala ketika Nabi sementara menjelang dilahirkan Nabi. Semua berhala-berhala, patung-patung itu semua jatuh semua. Ini tentu mengherankan. Apa yang bikin jatuh itu sendiri. Semua jatuh, terjungkal semua berhala-berhala, dan bergoyang semua, goncang semua istana-istana, kerajaan-kerajaan di sekitar Mekah. Wa tabasharat wujuhushul masyariqi wal magharibi wa dawabuha al bahriyah. Wa tabasharat, dan menjadi gembira, bergembira ria atau menjadi gembira, wuhushul masyariqi wal magharibi, binatang-binatang liar di belahan bumi masyariq, belahan bumi timur, wal magharib, dan di belahan bumi barat. Seluruh binatang-binatang liar, binatang-binatang buas itu semuanya bergembira. Macan, singa, ular, beruang, semuanya bergembira menyambut mau kelahiran Nabi Muhammad. Ini sedangkan binatang ternak, binatang buas, ular, kalajengking, singa, apalagi serigala, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa ada orang yang tidak mau bermaulid? Bid'ah, tidak boleh maulid, tidak boleh, haram. Ini kau lebih buruk daripada binatang. Sedangkan kambing, unta, ya, binatang buas, binatang liar saja itu bergembira menyambut kelahiran Nabi. Kenapa ada orang Muslim justru benci dengan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini heran. Ya. Berhala goncang jatuh, ya, unta dan kambing-kambing semuanya bercerita menyambut, menunggu kelahiran Nabi. Kenapa kita tidak begitu? Kenapa kita manusia ini yang tidak mau peduli dengan kelahiran Nabi? Apa artinya itu? Songkolo, ember, telur itu tidak ada artinya itu dibandingkan dengan Rasulullah yang kelahirannya disambut oleh seluruh penghuni alam ini. Bahkan binatang pun
menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallim alaihi. Wahtasatil awalim minas sururi ka'sa Humayyah, dan seluruh alam bersorak-sorak gembira. Wahtasatil awalimu minas sururi, dan seluruh alam ini bersorak gembira. Ka'sa Humayyah, meneguk apa ini? Gelas kegembiraan, gelas kebahagiaan. Seluruh alam ini, jin dan malaikat, semua jin itu bergembira seperti orang yang haus, tiba-tiba dikasih minum apa enak? Es cappuccino gula aren. Orang haus, panas-panas, habis main futsal, tidak ada air, tiba-tiba dikasih es cappuccino gula aren, kopi kenangan. Bagaimana rasanya? Asik Pak, gembira. Begitulah perasaannya seluruh jin dan malaikat ketika Nabi Muhammad mau lahir. Seperti perasaannya orang haus dikasih es kopi kenangan, es cappuccino gula aren. Bayangkan saja, mahal harganya. Atau dikasih es jeruk, es apalagi apa yang suka kau? Taiti. Pakai apa nama itu? Boba. Hah? Bubble. Bu itu yang hitam itu. Boba. Begitu perasaannya semua alam ini, seperti orang dapat hadiah minuman boba. Menunggu kelahiran Nabi, mereka menikmati kegembiraan seperti orang menikmati es boba itu. Ya terserah apa namanya. Kalau saya tahu es cappuccino gula aren, itu saya tahu. Kau minuman boba. Nah, wa busyratil jinnu bizlali zamanihi, dan seluruh jin digembirakan dengan masa kelahirannya Nabi, dengan penantian lahirnya Nabi. Kira-kira begitu tadi, bizlali zamanihi, dengan penantian lahirnya Nabi. Semua jin bergembira juga. Jin bergembira, tapi ada yang tidak suka tuh. Wantahakatil kahanatu warahibatir rahbaniyah, dan kahana, sanro-sanro, tukang dukun-dukun menjadi apa? Intahakat, mereka menjadi kacau. Ya, para dukun-dukun menjadi kacau, merusak, menjadi kacau. Warahibatil rahbaniyah, dan para pendeta ketakutan, tukang sanro, dukun, ya, tukang pelet, tukang sihir, semuanya menjadi apa tuh? Kacau perasaannya, panik, ya, tulis itu dalam kurung panik. Tukang sihir, tukang pelet, tukang tenun, apalagi sanro, semuanya menjadi intahakat, menjadi panik. Apa bahasa Bugisnya? Maling-maling, kesurupan. Sadar. Oh iya, tidak. Orang kayak kebakaran begitu, kayak panik. Kenapa? Mau lahir Nabi, mau lahir Muhammad. Terus ar-ruhbaniyah, para pendeta agama lain itu rahiban, ketakutan. Walahija bihabrihi ulahibrin khabirin, tapi orang-orang pintar, para ulama-ulamanya, orang-orang pintarnya, ya justru lahija, memaklumi, sangat memahami, wa fi hula husnihita, dan mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad.
Justru orang-orang pintar itu yang ahli Taurat, ahli Injil, justru mereka sudah berbicara tentang kelahiran seorang nabi yang terbaik. Siapa yang panik? Tukang sihir, tukang tenun, saro-sandro, dan pendeta yang berniat buruk. Wa utiyat ummuhu fil manami, dan ibunya Muhammad, siapa namanya? Aminah, disampaikan dalam tidurnya, dalam mimpinya. Datang malaikat kepada Aminah dalam mimpinya. Faqila laha, disampaikan kepadanya, laha Aminah, innaki, sesungguhnya engkau Aminah, qad hamal bi sayyidil alamina, telah mengandung junjungan alam ini. Sayyidil alamina, junjungan atau pemimpin alam, wa khairul bariyah, dan makhluk yang terbaik, makhluk yang paling baik. Engkau Aminah, yang kau kandung itu bukan sembarangan orang. Kalau mama lu mengandung dulu, biasa saja mama. Nah, ini dia mau lahir. Tapi Aminah, kau mengandung sekarang, kau hamil, yang kau hamilkan itu bukan manusia biasa. Dia adalah calon junjungan pimpinan alam dan manusia yang terbaik di seluruh alam ini. Wasammihi, nah ini perintah ini. Aminah, namakan dia. Jadi siapa yang kasih nama Muhammad adalah malaikat yang sampai kepada mimpinya mamanya. Aminah, namakan dia iza wada'tihi, apabila engkau telah melahirkannya, Muhammad. Jadi nama Muhammad ini disampaikan oleh malaikat kepada ibunya Aminah, bahwa kalau lahir anakmu Aminah, namakan dia Muhammadan. Apa artinya Muhammad? Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Li'annahu, karena dia, anakmu itu Aminah, satuhmadu uqbah, akan dipuji sepanjang hidup, sepanjang masa. Satuhmadu uqbah, akan dipuji, disanjung sepanjang masa. Itulah manusia yang tidak berhenti orang memujinya. Allahumma salli sallim alaihi, sampai kiamat Nabi Muhammad selalu sebut-sebut namanya, disalawati setiap orang salat. Kita baca ini, kalau kita tutup ya. Abdillahumma qabrahul karim bi'arfin syaziyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walama aradallahu ta'ala ibraza hakikatihil muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan wa bisuratihi wa ma'na, naqalahu ila maqarrihi min sadaqati amin az-zuhuriyah, wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman li mustafa, wa nudiya bis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi al-zatiyah, wa sabaqul sabbil hububi nasini sabah, wa qusiyatil ardu ba'da duli jadbiha min nabati hulalan sundusiyah, wa in'at istimaru wa adna asyajaru lil jani jana, wa nataqat bihamlihi kullu dabatin li quraishin bifisahin al-sudul arabiyyah, wa kharatil asiratu wal asnamu ala al-wujuhi wal afwah, wa tabasharat buhusul masyarik wal magharib wa dawabuha al-bahriyah, واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بأسلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه تاه، وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. أتر اللهم كبر الكريم يا رب شاشين صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.